Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang ketenaga kerjaan yang materi pertamanya akan dibawakan oleh Syifa Nuranisa. 1. Konsep-konsep ketenaga kerjaan. Yang A. Tenaga kerja atau manpower. Tenaga kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi atau economical active population. Artinya mereka secara potensial mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Yang B. Angkatan kerja atau labor force. Angkatan kerja merupakan penduduk baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja yang berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan atau menganggur. Jadi angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja. Yang C. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk bekerja. Kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja, semakin luas kesempatan bekerja. Yang D. Pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mendapat pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu bekerja. Mereka adalah orang-orang yang tidak bekerja, orang yang sedang mencari pekerja, mempersiapkan suatu usaha baru, atau tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja. Dari aspek tenaga kerja, peningkatan daya saing bangsa dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Yang A. Memperbaiki kualitas pendidikan. Pendidikan berfungsi membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja. Yang B. Peningkatan kerja masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditunjukkan untuk menciptakan manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Hal ini dilakukan dengan peningkatan layanan kesehatan, perbaikan sistem sanitasi, peningkatan gizi, serta pemberian jaminan sosial. Yang C. Pengembangan karyawan. Karyawan merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan produksi perusahaan. Karena itu, kemampuan harus terus ditingkatkan agar mencapai produktivitas tinggi. Caranya dapat dilakukan dengan pelatihan mental dan keterampilan, bimbingan dan konseling karyawan, serta pemberian promosi jabatan. Yang D. Terakhir, peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Peningkatan jaminan keselamatan kesehatan dilakukan dengan penyediaan alat perlengkapan keamanan kerja yang memadai seperti helm pelindung, masker, serta asuransi kesehatan bagi karyawan. 3. Sistem pengupahan. Gaji atau upah merupakan kompensasi atau balas jasa atas pengorbanan yang telah diberikan. Upah yang diberikan kepada pekerja diarahkan untuk dapat menjamin 3 fungsi pokok upah berikut: menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, menyediakan insentif untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut. Sistem pengupahan yang biasanya digunakan sebagai berikut: A. Sistem upah prestasi. B. Sistem upah borongan. C. Sistem upah indeks biaya hidup. D. Sistem upah bagi hasil. E. Sistem upah menurut waktu. F. Sistem upah bonus. G. Sistem upah skala berubah. 4. Pengangguran dan pembangunan ekonomi. A. Penyebab pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berikut beberapa penyebab pengangguran. 1. Rendahnya kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan negara tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. 2. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. 3. Penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata di Indonesia menyebabkan
daerah lain masih kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja terpusat di daerah perkotaan atau di daerah industri sehingga sektor pertanian, perkebunan maupun kehutanan tidak dapat dikelola secara maksimal karena kekurangan tenaga kerja. 4. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi di suatu negara dapat menyebabkan beberapa perusahaan dengan penyerapan tenaga kerja tinggi gulung tikar seperti kondisi saat pandemi sekarang ini. Krisis ekonomi ini akan berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja dan PHK di beberapa wilayah. B. Dampak pengangguran dan pembangunan nasional. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pengangguran akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut adalah pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, upah yang rendah, investasi dan bentukan modal rendah, sumber utama kemiskinan, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. C. Cara mengatasi pengangguran. Berikut beberapa cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran, yaitu meningkatkan standar pendidikan, pengadilan pertumbuhan penduduk di negara tersebut, mendorong wirausaha atau kewirausahaan kepada masyarakat, pembangunan nasional, dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi. Kebijakan fisika dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Berikut dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.